Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Selamat malam Mbak Widya. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempoinkan untuk ketentuan umum tata cara perpajakan. Nah, pada hari ini, kita mencoba untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya, rekan-rekan yang akan kita akan mengangkat tema yaitu tentang pendidikan atau aktualisasi itu sebagai urgensi dari aksi atau penghindaran pajak berganda pada area yang merupakan masih bisa deklarasi. Nah, untuk kita bisa mengenal lebih dekat, boleh nanti memperkenalkan, yaitu saya coba ya perkenalan dulu untuk rekan-rekan kita di sini ada Mbak Yunike. Selamat malam Mbak Yunike. Selamat malam. Kemudian ada Mbak Ibu juga, Mbak Ibu. Selamat malam Mbak Widya. Terima kasih. Kemudian di sini ada Mbak Aulia. Selamat malam Mbak Aulia. Selamat malam Mbak Widya. Selamat malam. Dan di sini ada Mbak Putri Monica. Selamat malam Mbak Putri. Selamat malam Mbak Widya. Kemudian yang terakhir nih ada anggota kita yang cowok yaitu Mas Riza. Selamat malam Mas Riza. Selamat malam Mbak Widya. Sebelum kita nanti present, kita ingin mengetahui lebih lanjut ya. Apa sih ini adalah multi-fungsional company yang bergerak dalam bidang proses dan juga bekerjasama dengan salah satu perusahaan kita di PJKR yang juga bergerak dalam bidang pengolahan petrochemical. Oke, kita coba lihat dulu ya untuk iklan dari itu tadi adalah apa namanya kita dari akan masuk ke konteksnya. Nah, pada malam hari ini kita akan mempresentasikan tentang interdependensi tax planning sebagai organisasi bagi area. Jadi di sini maksudnya adalah bagaimana mengaktualisasikan penghematan pajak sebagai salah satu langkah tertepat untuk penghindaran pajak pada area yang masih bisa dikonsepsikan atau bisa ditoleransi seperti itu ya. Nah di sini nanti akan dijelaskan oleh beberapa rekan kita, tapi kita akan membahas dulu slide-nya, yaitu yang pertama
kemudian juga ada tax planning atau penghematan pajak pada area yang disebutkan tadi atau disebutkan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana untuk pembayaran pajaknya melalui sistem elektronik pajak berganda melalui Union Electronic Affairs and Global Accounting, yaitu kerjasama antara negara-negara yang sudah di bawah otoritas bilateral dan juga negara-negara di bawah OECD atau Organization of Economic Development. Gitu. Nah, untuk berikutnya yaitu pengkreditan pajak luar negeri, ini akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Mbak Aul. Nah, oke, silakan Mbak Aul. Oke, terima kasih Mbak Widya. Di sini saya akan menjelaskan pengkreditan pajak luar negeri. Yang pertama itu ada PPh 22. PPh 22 itu dibagi menjadi dua, ada API dan ada non-API. Untuk yang API itu 2,5% dikali dasar pengenaan pajak ditambah biaya impor. Sedangkan untuk non-API adalah 7,5% dikali DPP ditambah biaya impor. Yang kedua ada PPh 24. PKP-nya itu 10% sampai 15%. Jadi PPh 24 itu pengkreditan pajak luar negeri yang mencakup saham, dividen, royalti, dan penghasilan aset tetap dari sewa kawasan industri yang bekerja sama dengan BPAKR. Jadi di PPh 24 itu lebih besar ke sewa aset. Contohnya kawasan industri yang bekerja sama dengan BPAKR, jadi akan dikenakan tarif PPh 17, tapi masuknya tetap akan ke PPh 24 karena dikalikan DPP-nya. Yang ketiga ada PPh 26, itu 20% dikali DPP. PPh 26 itu bisa mengurangi pajak terutang atau badan. Jadi di PPh 22, 24, dan 26 itu bisa dikreditkan sebagai pengurang dari angsuran PPh badan atau PPh terutang. Jadi bisa mengurangi koreksi, terkecuali kalau ada kelalaian tidak bisa dikreditkan dan harus dibayarkan. Untuk PPh 22, 24, dan 26 itu termasuk ke koreksi positif. Kemudian dikompensasikan ke laba rugi fiskal pada masa pajak sebelumnya, terkecuali PPh final itu koreksinya negatif. Ya, sekian. Jadi adalah di PPh yang dikreditkan itu dibagi tiga ya. PPh 22, kemudian PPh 24 dan PPh. Nah, untuk PPh 22 itu ada yang bisa dikatakan bagi dua ya, pengenal impor. Jadi BP ini kita menetapkan BP bekerja sama dengan APR dan APR ini memiliki akar pengenal impor. Jadi untuk tarifnya sendiri itu 25% dari dasar pengenaan pajak. Kemudian ditambahkan juga dengan biaya impor yang pun additional untuk biaya masuk seperti itu. Kemudian yang API, jika BP ini bekerja sama dengan vendor yang tidak memiliki non-API, ya, yang di luar AKR, misalkan seperti itu ya. Nah itu dikenakan tarifnya 7,5% lebih besar jika ditambahkan dengan biaya impor. Nah apalagi kalau misalkan dia tidak memiliki BWP, nah itu lebih besar lagi kan sangat persen ya kalau tidak memiliki NPWP. Nah untuk PPh 24 tadi yang sudah dijelaskan ada dividen, ada deposit, kalau seperti itu ya itu akan dikenakan pajaknya lebih 10% dari TKP. Nah kemudian PPh 26 yaitu 20%, nanti dikalikan dengan DPP. DPP ini adalah laba bersih atau net profit DUT. Nah, nanti akan dilakukan untuk adjustment di rekonsiliasi fiskal. Nah, kalau misalkan mereka sudah final, berarti di PPh yang final itu PPh 15, PPh 2, dan nantinya seperti contoh yang tidak bisa dikreditkan adalah PPNBM. Nah itu tidak harus dilakukan koreksi, yaitu dikoreksi negatif. Itu kalau misalkan mereka ada kelalaian ya jangan dilakukan pengkreditan seperti itu. Harus gitu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu silakan untuk Mbak Karin, ini adalah slide berikutnya untuk pengkreditan pajak luar negeri. Ada SKPLB, SKPKB, dan juga SKPN. Seperti itu. Silakan Mbak Karin. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengkreditan pajak luar negeri. Yang pertama ada SKPLB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. SKPLB akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan jumlah PPh, jumlah PPN, dan jumlah PPNBM lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Penerbitan surat ini dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan paling lambat 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dengan keputusan Ditjen Pajak. Jika terlambat diterbitkan, wajib pajak berhak menerima imbalan bunga 2% sebulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Terus yang kedua ada SKPKB. Dalam Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2009, SKPKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jenis pajak yang masih harus jenis surat ketetapan pajak ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Secara garis besar, terbitnya SKPKB ini karena wajib pajak kurang atau tidak membayar pajak terutang, telat menyampaikan SPT masa dari waktu yang telah ditentukan, adanya salah hitung terkait PPN dan PPNBM yang dikenai tarif Rp0 yang dikenai tarif 0%, tidak diketahuinya besar pajak terutang. Nah, surat ketetapan pajak kurang bayar memiliki fungsi diantaranya berfungsi untuk mengoreksi atas jumlah pajak yang terutang berdasarkan SPT. Terus yang kedua ada sebagai sarana administrasi yang dapat mengenakan sanksi bagi wajib pajak terkait. Terus berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menagih pajak. Terus yang ketiga ada SKPN. Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SKPN diterbitkan untuk pajak penghasilan jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Lalu pajak pertambahan nilai jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. SKPNB juga merupakan laporan yang disesuaikan dengan SPT. Sekian. Oke, terima kasih Mbak Yunika. Jadi tadi sudah dijelaskan Mbak Yunika ada 3 ya untuk surat ketetapan pajaknya, yaitu ada SKPLB, kemudian SKPKB, dan juga SKPN. Nah, kalau untuk SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang lebih bayar. Jadi nanti kredit pajaknya lebih besar dari PPh terutangnya. Jika nanti dalam waktu 12 bulan mereka tidak mengeluarkan surat tersebut, maka kita akan mendapatkan imbalan bunga ya Mbak Yunika itu sebesar 2% dari gitu. Kemudian kalau SKPKB itu berlaku untuk 5 tahun ya. Jadi 5 tahun dihitung untuk kekurangan bayarnya. Nanti akan dikompensasikan kerugian fiskalnya pada angsuran PPh masa terutangnya. Seperti itu. Jadi contohnya ada PPN juga ya tadi ya. Kemudian SKPN itu untuk nihil ya. Jadi antara PPh terutang dan juga pengreditan pajaknya, pokok pajaknya itu sama semuanya nilainya. Jadi akan dilakukan adjustment untuk SPT
coba. Selanjutnya ada Mbak Devi, tujuan dari tax treaty atau penghindaran pajak. Silakan Mbak Devi. Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Widya atas kesempatan yang diberikan. Di poin kali ini kami akan membahas mengenai tujuan tax treaty. Tujuan tax treaty antara lain yaitu avoid double tax payment transaction under bilateral and multilateral authority atau menghindari transaksi pembayaran pajak berganda dalam otoritas bilateral dan multilateral. Apa saja subjek pajak P3B? Subjek pajaknya ada dua, yaitu subjek pajak dalam negeri yang dikenakan pajak berdasarkan net profit BUT dan subjek pajak luar negeri yang dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto atau earning after tax. Kemudian tujuan tax treaty juga dapat membantu mendeteksi tax evasion. Apa itu tax evasion? Tax evasion adalah aktivitas pelanggaran perpajakan dengan cara mengurangi angka pajak yang wajib dibayarkan. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Devi. Ya, tujuan tax treaty adalah pejabat, juga yaitu subjek pajak dalam negeri dan juga adalah perhitungannya itu dari net profit ya. Kemudian subjek pajak yang itu juga sama, unpaid tax yaitu dari EBITDA yang sudah digerakkan dengan pajak-pajaknya. Nah, itu tujuan pertama, dan tujuan keduanya tadi seperti Mbak Devi jelaskan yaitu lebih kepada deteksi dari penghindaran pajak yang memang tidak dibenarkan ya Mbak Devi ya, seperti itu contohnya seperti kasus Panama Papers yang teman-teman nanti bisa coba cari. Nah, agar lebih jelas nih kita mencoba ya untuk tadi rekan-rekan kita yang sudah menjelaskan tadi, ada Mbak Yunike, ada Mbak Aul, ada Mbak Devi, kita akan mencoba untuk simulasi soalnya. Bagaimana? Sudah siap? Oke. Kita akan coba ya. Di sini kita mulai dulu dari PPH 22, tapi di sini akan coba untuk di asisten sama Mbak Devi. Jadi saya bacakan dulu ya rekan-rekan. Nah, di sini British Petroleum ataupun pelaku dari sebagai produsen ya dari yang tadi itu menyerahkan bahan bakar minyak senilai 300 juta, tapi tidak termasuk PPN. Kemudian dia bekerja sama dengan SPBU-nya BP AKR ya. Jadi AKR ini ada perusahaan kita nih dari Indonesia ya. Seperti itu. Nah, maka untuk PPH 22 yang dipungut itu nanti kita akan mencoba menghitung, tapi kita coba cari tahu dulu apa saja sih yang kita ketahui dari soal itu. Kemudian pada soal kedua, yaitu pada tanggal 1 Januari 2023 BP ini mengimpor barang dari Jerman dan sebesar harga aksesnya itu dalam US ya, dolar. Kemudian barang yang diimpor adalah barang yang tidak termasuk barang-barang tertentu dalam peraturan kita. Tahun 2011, kemudian ada biaya juga dari harga faktur, kemudian biaya aksesnya sebesar 100 juta dari harga faktur. Kemudian biaya masuk dan additional charge-nya juga itu masing-masing 20% dan 10%, dengan kursnya itu yang ditetapkan 15.000. Itu yang dari dulu kita pakai kurs sistem biar lebih gampangnya ya Mbak Desi ya. Nah, oke, kita mulai dulu dari soal nomor 1, bisa di asisten Mbak. Soal nomor 1, apa yang kita ketahui? Harga tadi BBM ya? Harga Untuk BBM itu BBM-nya itu sebagai senilai apa, Mbak? 300 Kita, DPP. Oke, betul, DPP, DPP dasar pengenaan pajak. Boleh dibantu Mbak, berapa? sebesar 300 juta rupiah. Tidak termasuk PPN-nya. Benar. Ya. Oke, kemudian
tarif pajaknya karena bahan bakar minyak jadi 0,3%. Oke, tarif tanah minyak berarti 0,3% 3%. Iya. dari DPP ya, Mbak? Jadi dengan DPP-nya, iya betul. Betul, 900.000. Oke. Kemudian untuk PPh 22 ya, Mbak ya. PPh 22-nya berarti kita katakan yaitu berapa, Mbak? PPh 22-nya berarti 900.000. Jadi, tarif pajaknya tadi ya. Jadi, Tarif pajaknya 0,3% tadi. oke, itu adalah tarif pajaknya PPh 22-nya kan berarti ya. Iya. Seperti ini ya, Mbak ya. Iya betul. Oke, teman-teman semuanya di sini paham ya. Kemudian untuk soal nomor 2 ya, Mbak. Soal nomor 2 itu kita ketahui yaitu di situ ada faktur. Kos ya, kosnya adalah 100.000. Iya, saya. Kemudian ada tambahan apa aja Mbak Desi? Biaya asuransi atau insuransinya. Asuransinya berapa? Asuransinya tadi 5% dari harga faktur. Berarti 5% dikali dengan 100.000 US dollar. Iya. Ya. Kemudian ada biaya angkut atau freight. Tadi ralat sebenarnya 10% ya, bukan 100. Oh, oke, 10% ya. 10% Oke, dari oke. harga faktur. Oh, Jadi dari kos 10% ya. dikali 100.000 US dollar. Berarti ini CIF-nya tapi dalam dolar ya. Itu berarti totalnya berapa, Mbak? US dollar. Total. 16 ya. Nah, ini kan masih CIF-nya dalam bentuk dolar, sedangkan kita nantinya kan sudah pengimportan dari nilai impornya itu harus dalam bentuk rupiah. Berarti kita harus carikan dulu, kita kurskan dulu kan. Berarti tadi kursnya berapa ya, Mbak? Kursnya 15.000 per 1 dolar ya. Iya. Dan dari ya, kemudian untuk biaya impornya Kemudian ada biaya masuknya, tarifnya itu adalah 20% dikali dengan CIF-nya. ini adalah biaya impor masuk yang baik. Kemudian ada lagi Biaya masuk tambahan, tarif berarti additional cost. ya, Costnya tarifnya berapa, 10% Mbak? Dari dikali CIF 1,7 miliar. Nah, kemudian ini adalah nilai impor. Nilai impornya berarti kesalahan dari CIF dan tidak terlibat. Terus gini ya, Mbak ya. Iya betul. Nah, terus kemudian kita mencari tahu untuk PPh 22 API. PPh 22. API. Ya, jadi di sini PPh 22-nya ada yang memiliki angka penal impor dan juga non penal impor. Nah, kalau angka penal impornya berapa, Bang? 2,5% dikali dengan DPP-nya atau nilai impor. Kemudian untuk
berarti 7,5% 5% dikali. Oke, berarti lebih murah kalau kita bekerja sama. Berarti sudah betul ya dia bekerja sama dengan perusahaan AKR. Iya, betul. Oke, ini verified ya kalau dia sudah bekerja. Lebih murah lah jatuhnya. Seperti itu. Terima kasih Mbak Devi. Oke, selanjutnya kita masuk ke PPH 24, nanti diasisteni oleh teman-teman kita di sini, yaitu Mbak siapa namanya, Yunike sama Mbak apa ya, Mbak Aul. Oke, silahkan Mbak Yunike sama Mbak Aul. Siapa dulu? Halo, PPH 24. Oke, Ini saya Kak coba. Yunike dulu. Oh, Mbak Yunike dulu. Oke, ini saya coba menjelaskan ya. Jadi PT BP AKR ini untuk PPH 24-nya ya, berkedudukan di Surabaya. Memang karena untuk akomodasi lebih gampang kalau kita dikoordinasikan ke Surabaya karena lebih dekat ya antara Tangguh BP ini sebagai pusat untuk kontrol kendali dari perusahaan BP AKR ini. Kemudian mereka juga di BP AKR ini posisi di Surabaya adalah pusat untuk kendali kawasan industri mereka. Jadi sekaligus untuk mengalirkan dari produknya mereka seperti etan, propan, bukan kayak gitu kan. Nah, kemudian mereka juga menerima dan memperoleh penghasilan neto ya, seperti tadi dijelaskan oleh Mbak Devi, itu di subjek pajak dalam negeri karena BPAKR ini kan dalam negeri, jadi menggunakan penghasilan neto untuk DUT pengetahuan pajak 2022 dari sumber petroleum itu ada penghasilan luar negeri itu sebesar 1M dengan tarif pajak 20% dan kemudian penghasilan dari dalam negeri sebesar 1M juga. Nah, bagaimana untuk jumlah pajak? Ya, silakan Mbak Yunike, bisa dibantu. Oke, yang pertama kita menghitung dulu penghasilan netonya. Ya, penghasilan neto. Nah, penghasilan neto itu didapat dari penghasilan luar negeri ditambah penghasilan dalam negeri. Oke, dari penghasilan Mas- neto. Berarti ada penghasilan neto luar negeri dan juga penghasilan neto dalam negeri ya. Iya, Nah, itu jumlahnya berapa, Mbak? itu didapat dari 1 miliar ditambah 1 miliar, Oke, jadi totalnya ada 2 miliar. kita langsung kalikan dulu aja ya. Ya. Kemudian selanjutnya, Terus yang kedua, kita menghitung PPH terutang berdasarkan tarif PPH pasal 17. kenapa pasal 17? Karena udah PKP ya, Mbak ya. Iya, Pasal 17. Nah, dia sudah PKP. Berapa, Mbak? nah itu 25% dikali dengan 2 miliar. Ya. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aul. Oke. Selanjutnya, Mbak Aul, silakan. Untuk selanjutnya itu akan menghitung batas maksimum kredit pajak luar negeri. Oke, berapa, Mbak Aul? 1 miliar dibagi 2 miliar. Oke, 1 miliar yaitu dari subjek pajak luar negerinya tadi ya. 1 miliar Dibagi dari 2. total netonya Oke, dibagi tahun itu. Kemudian, dikali 500 juta. oke, dikali dengan PPH terutangnya ya. Oke, dikali PPH terutangnya. 250 juta, betul? Ya, Oke, terus selanjutnya. selanjutnya itu menghitung pajak yang dibayar di luar negeri. Berarti pajak yang harus dibayar ya. Jadi tax treaty-nya ya. Tax treaty-nya berapa? 20% dikali 1 miliar. Dikalikan dengan penghasilan dari usaha luar negeri. Oke, apakah betul 200 juta? Ya, betul. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, terima kasih.
Nah, tadi ya PPh 24, jadi penghasilan netonya itu dijumlahkan antara penghasilan neto net profit, kemudian ditambahkan dengan earning after tax dari penghasilan luar negeri. Kemudian untuk pengkreditan pajak luar negerinya juga dikenakan tarif pajak 20% ya dari net profitnya sendiri. Seperti itu. Terima kasih Mbak Ul. Oke, selanjutnya kita akan kembali lagi ke slide yang kelihatan teman-teman? Dan Ya, Oke. Nah, selanjutnya adalah tax planning on gray area. Jadi intinya adalah penghematan pajak pada area-area yang memang bisa dikondisikan seperti itu ya. Jadi masih bisa kita lakukan untuk penghematan pajak. Jadi ini masih bukan tax evasion ya, jatuhnya tax avoidance. Seperti itu penghindaran pajak yang masih bisa ditoleransi seperti itu. Nah, ini akan dijelaskan oleh Mas Rizal. Mau mencoba Mas Rizal untuk menjelaskan? Bagaimana Mas Rizal? halo, ya hadir. Oh ya, mau mencoba untuk menjelaskan untuk tax planning on gray area? Oh, boleh, terima kasih atas kesempatannya. Tax planning on green area ini yaitu perencanaan pajak pada area abu-abu. Area abu-abu ini yaitu masih dipertimbangkan untuk perpajakannya agar terhindar dari tax treaty atau pajak berganda. Nah, akut refund commission ini yaitu misalnya nih BP ini menjual hasil atas prosesnya dan mendapatkan komisi, tapi tidak bisa dibiayakan pada bulan itu juga, sehingga harus dilakukan pada bulan berikutnya. Jadi CDP ini tidak langsung mendapatkan komisi karena harus melengkapi dengan manifest seperti DO, PO, dan DL, invoice, FPT pada saat pembiayaan, karena ada reimbursement pada pembiayaan. Nah, untuk rate of exchange rate ini, selling and buying. Nah, ini terkait pada selisih antara kurs selling dan buying ketika pembelian deposito. Nah, misalnya pada saat dolar naik dan rupiah turun, kita tuh sebenarnya tuh rugi pada saat pembayaran hutang. Tapi kita mendapatkan keuntungan ketika kita piutang. Nah, karena dolar naik kita jadi mendapatkan banyak laba lah, tapi pada saat kita membayar kita akan rugi karena dolarnya naik. Begitu sebaliknya, jika dolarnya turun rupiah naik, maka kita rugi karena pada saat kita hutang kita akan mendapatkan sedikit. Nah, sedangkan pada saat kita membayar kita akan untung karena dolarnya turun sehingga pembayaran menjadi sedikit. Begitu Mbak Widya, terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat jelas sekali ya, Rizal. Jadi tadi seperti Mas Rizal sampaikan, yaitu di sini adalah penghematan pajak yang masih dikategorikan untuk bisa ditoleransi, yaitu contohnya itu ada dua, yaitu accrued refund commission agent. Jadi kalau misalkan BP ini menjual produknya gitu kan dari BP tangguh seperti itu, mereka mendapatkan komisi refund yang harusnya dibiayakan pada bulan ini, tetapi kan tidak dibiayakan ya seperti itu Mas Rizal. Jadi dibiayakan pada bulan selanjutnya, jadi masih diaktualkan gitu kan penjelasannya. Nah, itu nanti akan dibayarkan dengan catatan dia harus bisa mengeluarkan manifestnya dulu yang daily seperti delivery order atau jalan, kemudian purchase order, kemudian juga ada invoice tadi ya, ada bill of lading juga. Nah, nanti jika sudah dikeluarkan bisa dilakukan reimbursement pada PPh 26-nya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contoh berikutnya ada seperti spot of exchange rate atau kita mendapatkan keuntungan nih dari kurs selling dan juga kurs buying ketika kita ada deposit atau ada valuta asing seperti itu yang tadi dijelaskan. Jadi misalkan rupiah itu mengalami depresiasi dan dolar mengalami apresiasi seperti itu. Nah, sehingga kalau dolar mengalami apresiasi, maka kita akan mendapatkan keuntungan dari pembayaran piutang
tetapi kita akan merasa rugi karena hutang yang kita bayarkan ke luar negeri itu lebih mahal jatuhnya. Jika rupiah mengalami apresiasi dan dolar terdepresiasi, maka sebaliknya. Jadi kita akan mengalami pembayaran dari piutang itu tadi, kita mendapatkan lebih sedikit ya. Kemudian untuk hutang-hutangnya menjadi lebih sedikit juga. Jadi kan intinya ada kesinambungan antara dolar dan juga rupiah. Nah, kita mendapatkan keuntungannya itu yang nantinya bisa kita lakukan penghematan nih di perhitungan untuk pajaknya, sehingga kita bisa melakukan namanya misalkan contoh restitusi seperti itu, atau sebagai pengurang dari angsuran PPh 25 dan 29. Terima kasih ya Mas Rizal untuk ulasannya tadi. Kemudian ini adalah tax planning juga. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Mas Rizal. Nah ini nih silakan untuk Mbak Ayuni bisa dibantu untuk menjelaskan untuk tax planning. Halo Mbak Ayuni. Ya, terima kasih dari kesempatan untuk menjelaskan tax planning on gray area. Gray area tax planning itu ada terbagi 3. Ada accrued. Ini harus dibaca nggak sih? Oh. Iya, jadi tadi kan sudah dijelaskan ya tadi ya, 2 tadi contohnya sama Mas Rizal, yaitu untuk accrual dari pembayaran refund commission, kemudian untuk spread atau jarak antara pembayaran ya kurs selling dan juga kurs buying. Nah, jadi ini nih terakhir nih, boleh jelaskan Mbak efisiensi dari tax payment ini. Aku bisa dialihkan ke Mas Rizalnya nggak? Soalnya belum ada Oke, ya nggak apa-apa, aku coba bantu aja ya. Jadi tax planning tadi udah dijelaskan sama si Mas Rizal. Tadi itu contohnya adalah accrued refund commission agent ya, setelah dirilis oleh apa saja manifestnya. Kemudian kurs selling dan juga kurs buying-nya itu kan ada selisih. Nah itu kita mengambil penghematan pajak dari selisih kurs tadi. Oke. Nah, kemudian dari kedua tadi itu kita bisa mendapatkan keuntungan nih dengan cara kita bisa lebih mengefisienkan untuk pembayaran pajak dan juga turnover dari likuiditas pembayaran pajak tadi yang PPh terutangnya kita bisa gunakan untuk working capital. Jadi kita bisa lakukan untuk ekspansi atau segala macam jika itu sangat besar ya kursnya seperti itu. Jadi contoh pada bulan Januari itu pernah 15.800. Nah, itu tuh dolar depresiasi dan rupiah terapresiasi kan dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, kalau misalkan dolar terapresiasi gitu ya, misalkan dolar terapresiasi seperti itu, maka pembayaran hutangnya kita mendapatkan lebih besar nih dari customer kita, sedangkan hutangnya itu kita lebih banyak. Nah, sedangkan kalau misalkan rupiahnya yang terapresiasi, dolarnya terdepresiasi, maka hutangnya kita dalam bentuk rupiah itu lebih sedikit, tetapi untuk hutangnya juga kita mendapatkan keuntungan tuh lebih gitu juga ya, karena rupiahnya kan juga sudah apresiasi. Jadi kalau dolar naik tuh malah justru dia senang, intinya gitu. Tapi AKR yang sedih, ya kan? Karena dia menggunakan kurs rupiah, ya. Gampangannya seperti itu. Oke, ini mau coba dijelaskan oleh Ayuni atau saya saja? Oh, saya saja. Oke. Jadi di sini untuk digital business tax security itu adalah pembayaran pajak yang sudah mulai digalakkan untuk ke digital business ya, contohnya Alibaba atau apa segala macam. Nah, BIPI ini mulai mengembangkan ke arah sana. Kenapa? Karena untuk efisiensi. Tujuannya adalah untuk efisiensi payment ya. Nah, di sini terbagi 2, yaitu unilateral measures and global consensus. Nah, untuk unilateral measures itu adalah yang sudah bekerja sama, negara-negara yang sudah bekerja sama. Di sini kan kasusnya BP ya, dengan AKR, yaitu kerjasama antara Indonesia dengan UK. Nah, biasanya itu terbagi menjadi 2 ya, untuk base tax-nya, yaitu secara domestik, around the
3 until 5% itu dari gross turnover atau peredaran dari bruto. Nah, itu akan mendapatkan tax rate itu sebesar 3-5% potongannya. Nah, sedangkan kalau misalkan dia tidak bekerja sama secara langsung nih, jadi pihak ketiga gitu ya. Jadi tapi dia punya branch gitu kan. Jadi Indonesia tidak bekerja sama langsung dengan UK, tapi bekerja sama dengan Malaysia karena Malaysia bekas jajahannya. Tapi Indonesia punya branch-nya yaitu BP Tangguh kan untuk pengolahannya. Nah, itu juga dikenakan tarif yang dimana tarifnya itu efektif tarif pajaknya itu di bawah dari pajak minimum seperti itu. Nah, itu jika dilakukan kerjasama antar beberapa negara, biasanya 3-5 negara lah, seperti itu. Nah, kemudian untuk global konsensus nih, adalah negara-negara yang sudah tergabung dengan OECD atau Organizational Economic Development, terdiri dari 18-21 negara. Nah, misalkan unilateral measures digabungkan dengan global consensus nih, lumayan dong kalau pajaknya digabungkan kan nanti saya bisa membayarnya tuh tidak berganda gitu atau tarifnya lebih murah, tidak bisa, harus dipilih salah satu. Ya, kenapa dia memilih unilateral measures? Karena mungkin mereka sudah gampang nih untuk pengurusan kerjasama manikasnya seperti itu. Tapi kalau global consensus itu mungkin mereka harus melakukan kerjasama dengan negara tujuannya. Misalkan contoh nih, ini terbagi menjadi dua ya. Contohnya yaitu yang sudah terafiliasi, misalkan BP AKR nih sudah terafiliasi, tetapi tidak bisa non-deductible ya, non-deductible. Jadi makanya nanti untuk pajaknya sendiri harus di bawah tarif minimum seperti itu. Kalau sudah terafiliasi, yang tadi saya bilang ya. Tapi itu di bawah negara-negara OECD, hampir sama dengan domestikal, tetapi yang sudah bekerja sama dengan negara OECD, 18 negara sampai 21 negara, termasuk US, UK, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, yaitu switch over the rule. Jadi, intinya adalah aset-aset yang sudah dilakukan kerjasama tadi nih, itu bisa dilakukan metode pengkreditan nih dari laba bersih dari BUT. Nah, contohnya kan BP ini bekerja sama dengan AKR nih. Nah, AKR memiliki SPBU, jadi BP ini akan mensupport untuk sewanya ke AKR, tapi dia tidak boleh nantinya untuk mendapatkan aset, sehingga BP ini hanya bisa menumpang sama AKR seperti itu. Jadi dia akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan AKR. Karena AKR ini kan PKP kan, jadi nanti untuk fixed asetnya itu dikenakan dengan tarif pajak dalam negeri, yaitu net profit BUT. Oke, nah untuk lebih gampangnya nih, kita juga akan punya simulasi ya dari Mas Rizal dan juga Mbak Yuni. Bisa dibantu ya Mas Rizal sama Mbak Yuni. Baik Mbak Widya. Oke, untuk PPh 26 ya, siap. Oke, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi BP ini sudah lengkap ya, di sini ada, dia adalah investor untuk oil and gas di Indonesia tuh udah 70 tahun ya, di Tangguh BP, posisinya di Papua sana. Dia bisnis utamanya juga eksplorasi, juga produksi juga, dan sekarang juga dia mengembangkan untuk hilir juga untuk marketing di SPBU, seperti itu. Nah, pada tahun 2020 juga dia kan kerjasama dengan BP AKR ya Mas ya, sebagai PKP dan mendapatkan laba yaitu sekitar 1,37 M. Nah, dan dikenakan pajak penghasilan juga sebesar 22% sesuai dengan ketetapan yang tahun berapa Mas ini 22%? Mulai dari April tahun 2020. Oke, April 2020 Sebelum tahun maka itu dikenakan 25%. oke, dikenakan 25% ya tadi ya. Nah, oke. PPh-nya nanti kita akan coba hitung ya Mas ya, bisa dijelaskan terlebih dahulu di slide ini kan PPh 25. Nah, ini gimana? Untuk peredaran bruto mulai dari berapa M sampai berapa M? Kan Mas? Jadi untuk PPh 25 badan ini apabila bruto kurang dari 4,8 M, maka hitungan pajaknya yaitu bruto dikali 1%. Misalnya
bruto 2,5 M dan PKP 200 juta, maka yang dihitung yaitu langsung brutonya. Jadi 2,5 M itu kali 1%, yaitu 25 juta. Untuk bruto yang lebih dari 4,8 dan kurang dari 50 M, maka perhitungannya yaitu misalnya brutonya 10 M dan PKP-nya 3 M, maka penghitungannya yaitu 0,25 dikurangi 600 juta, dalam kurung 600 juta dibagi bruto, yaitu 10 M dikali PKP 3 M. Itu caranya yaitu 600 juta ini dibagi dulu 10 M, yaitu 0,6. Nah, 0,25 dikurangi 0,06 dikali PKP, yaitu 0 sama dengan 0,19 dikali PKP 3M, yaitu 570 juta. Nah, untuk bruto lebih dari 50 M, maka penghitungannya yaitu PKP dikali 22%. Misalnya bruto 52 M dan PKP-nya 5,7 M, maka penghitungannya yaitu PKP dikali 22%, yaitu 5.700.000 juta dikali 22%, yaitu 1.254 juta. Terima kasih. Oke, sangat lengkap sekali. Intinya adalah kalau misalkan brutonya itu lebih ya dari 4,8 M ya Mas ya, peredaran brutonya berarti harus diberikan 1% dengan PKP-nya 200 juta ya, jika PKP-nya 200 juta. Nah, kalau misalkan slot PKP-nya 3 M, itu peredaran brutonya 4,8 M sampai 50 M, itu nanti dikenakan PKP-nya 22%. Nah, di sini dengan soal BP, dia punya laba 1,37 M nih, dikenakan PPH sebesar 22%. Maka PPH 26-nya bagaimana? Yuk kita coba ya Mas ya. Nah, di sini diketahui Nah, apa dulu Mas? yang diketahui yaitu laba sebelum pajak, Oke, yaitu laba, 1.7 juta. laba sebelum pajak itu sama dengan 1 M 1.370 juta. oke. Terus kemudian Kemudian hasil diketahui PPH penghasilan PPH 25-nya mm, 22%. Karena BP ini brutonya lebih dari 50 M misalnya. oke. Jadi 22% ya. Ya, 22% dari laba sebelum pajak kan. betul. Dikalikan laba sebelum pajak itu 1,37 ya. Oke. Ini apa namanya, penghasilan PPH 24 ya. Sorry 25 ya. PPH yang atau Gimana? penghasilan yang sudah dikenai PPH badan kan. Ya, Oke. Apakah betul sebesar segini Mas? 301.400.000. betul Mbak Widya. Oke. Oke. Kemudian PPH 26. oke, PPH 26 ya. Ya, Untuk terkait PPH 26 berarti bagaimana? itu PPH 26 karena itu wajib pajak luar negeri, maka kalikan 20% atas Hmm. laba bersih atau laba setelah pajak. Oke, dikalikan laba setelah pajak yaitu PPH 26 ini tadi tarifnya 20% dikalikan dari penghasilan yang sudah after PPH 25 ya. Ya, jadi begini Mbak, untuk PPH 26, maka laba sebelum pajak itu harus dikurangi terlebih dahulu, Hmm. dikurangi PPH 25. Betul, betul. Nah, ini harusnya kan dikurangi ini dulu ya. Sorry, ini. Ya, Sebentar. Nah, ini harusnya ini tuh dikurangi ini dulu kan? ya betul. Oke, betul. Berarti ini saya coba
Jadi laba sebelum pajak dikurangi dengan penghasilan PPh 25 gitu kan. Nah, Ya, itu betul. adalah PPh. Seperti ini kan ya. Oke. Ya, betul Terus Mbak Widya. selanjutnya Sudah Mbak. sisa Oh, laba yang kemudian didapatkan. Ya, oke. nah, Belum selesai ya. Sisa laba yang didapatkan. Apa? sisa laba yang didapatkan yaitu PPh laba bersih Laba bersih. jadi laba bersih setelah pajak ya Mbak ya, Ya, laba bersih dikurangi setelah pajak. Oke, dikurangi. dikurangi PPh 26. Oke, dikurangi PPh 26. Seperti ini. Nah, yaitu ya betul. Oke. Kita coba ya. Laba bersihnya adalah Jadi ini satu dikurangi itu kurangi ini, ya 300. kan? Oke, Ya ini kan. betul. Kemudian Ya, itu dikurangi kembali dengan PPh 26. Ya ya, kan? Oke, seperti ya, ini. betul. Oke, ini adalah laba bersihnya. Kan? Oke, jadi ini adalah laba bersihnya. Kemudian selanjutnya, Sudah Mbak. Itu sudah langsung dibayarkan. oh sudah. Berarti ini kan yang dibayarkan ya? Ya betul. Itu adalah Oke. yang didapatkan oleh BP. Oke, yang didapatkan oleh BP itu net profitnya segini. Nah, nanti untuk pengenaan dari tarifnya sendiri yang tadi dijelaskan oleh Mbak Devi, yaitu kembali lagi ke tujuan tax treaty tadi, di mana dia harus dikenakan pajak dari net profit. Jadi yang dikenakan pajaknya adalah ini, yang sudah dikenakan pajak itu aja. Ini yang harus nantinya dilakukan pengenaan pajak seperti itu. Terima kasih Mas Rizal, terima kasih juga Mbak Yuni ya. Mas Rizal, terima kasih banyak. Ini sudah sangat cukup ya untuk simulasi soalnya. Baik, terima kasih juga Mbak Widya atas kesempatannya. Oke, terima kasih. Teman-teman juga, tadi ada Mbak Devi dan juga ada Mbak Aul dan Mbak Yunike. Mbak Yuni, terima kasih. Saya stop share ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya rasa cukup sekian. Nanti jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kalau misalkan rekan-rekan masih ada pertanyaan, nanti kita akan bisa diskusi di lain waktu juga. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan di sini. Saya ucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima Sudah kasih. kembali. Terima kasih.